Ingin menyelami petualangan magis antara Deddy Mulyadi, Prabu Siliwangi dan Macan Putih yang menjaga rahasia leluhur? Ikuti perjalanan penuh misteri, keberanian, dan pengorbanan dalam Wangsit Macan Putih yang akan membawamu ke dunia gaib penuh keajaiban. Jika kisah ini menyentuh hati kamu, yuk tulis sholawat di kolom komentar sebagai bentuk doa dan penghormatan kita bersama. Langit mendung bergelayut rendah saat Deddy Mulyadi melangkah ke dalam hutan larangan. Tak ada suara manusia, hanya desir angin, cicit burung jauh, dan aroma tanah basah yang menyambut langkah-langkah kakinya. Di pundaknya tergantung tas kulit tua berisi buku catatan, kamera analog, dan botol air. Deddy bukan pria biasa. Ia mantan pejabat yang dikenal luas sebagai pencinta budaya. Namun, jauh di balik sorot kamera dan panggung politik, ada satu sisi yang tak banyak diketahui. Ketertarikannya pada jejak spiritual tanah leluhur. Di tengah hutan, ia berhenti di depan sebuah batu besar, setinggi dada orang dewasa. Permukaannya tertutup lumut dan akar, tapi jika diperhatikan lebih saksama, terdapat ukiran tak biasa, seperti cakar hewan raksasa. Ia memotret dan mencatat dalam buku, batu cakar, energi sangat kuat. Beberapa langkah kemudian, matanya menangkap sesuatu. Seekor macan putih berdiri diam di kejauhan. Badannya tinggi, matanya menyala perak. Tidak menggeram, tidak lari, hanya menatap dan lenyap. Deddy berdiri terpaku. Ia menoleh ke kanan dan kiri, memastikan dirinya tidak sedang berhalusinasi. Tapi hatinya tahu, apa yang barusan ia lihat nyata. Keesokan harinya, Deddy kembali ke rumahnya yang sederhana, penuh dengan benda-benda kuno, topeng kayu, wayang, patung kecil, dan rak penuh buku sejarah. Ia menatap layar komputer, membuka ulang foto yang ia ambil di hutan. Tangannya gemetar saat memperbesar satu gambar. Bayangan seperti siluet seekor macan putih tampak samar di balik pepohonan. Padahal saat ia memotret, ia tidak melihat apa-apa. Ini bukan sembarang hutan, gumamnya. Ia membuka buku tua berbahasa Indonesia lama. Di halaman yang mulai menguning, terbaca kalimat, "Sang Raja tidak mati." Ia kembali ke tanah, menjadi penjaga, dalam wujud putih dan diam, menanti waktu. Deddy mendatangi seorang tetua desa, Pak Raji, dan menanyakan perihal macan putih. Sang tetua tak langsung menjawab. Ia hanya menatap jauh ke hutan dan berkata, "Pelan, kalau kamu sudah dipanggil, kamu tak bisa mundur. Kau akan melihat apa yang tak ingin dilihat dan tahu apa yang tak ingin diketahui." Malam harinya, Deddy bermimpi. Ia berdiri di dataran kosong, langit kelam, dan di hadapannya seorang pria berjubah emas duduk di atas batu. Wajahnya tenang tapi penuh wibawa. Prabu Siliwangi. "Waktumu sudah tiba, penjaga," katanya tanpa membuka mulut. Suaranya terdengar langsung ke dalam kepala Deddy. Deddy terbangun dengan peluh membasahi leher. Tapi yang membuatnya tak bisa bergerak adalah bekas cakar halus di lengan kirinya. Seperti luka yang baru saja sembuh. 3 hari setelah mimpi itu, Deddy kembali ke hutan larangan. Kali ini dengan peralatan lebih lengkap. Dupa, bunga, dan sehelai kain putih. Ia mengikuti suara hatinya ke sebuah sumber air kecil yang dikelilingi batu pipih. Di tempat itu, ia menaburkan bunga, menyalakan dupa, dan duduk diam memejamkan mata. Beberapa menit berlalu tanpa kejadian. Tapi tiba-tiba tanah di depannya bergetar halus, seperti tarikan napas bumi. Retakan kecil muncul di sela batu. Deddy mendekat, dan di dalamnya ada sebuah keris berbalut tanah dan lumut. Gagangnya usang, tapi bilahnya utuh. Saat ia menyentuh keris itu, pandangannya gelap sesaat. Seketika, ia berdiri di tengah hutan yang kini bersinar. Di hadapannya, macan putih berdiri dengan mata terang seperti bulan. Angin berdesir aneh, membentuk suara. "Jangan kau pikir kau menemukanku. Akulah yang memanggilmu." Tiba-tiba semuanya lenyap. Deddy terbangun di rumahnya, masih mengenakan pakaian hutan, meski ia tidak ingat bagaimana ia pulang. Di samping tempat tidurnya,
keris itu terbaring diam, kini bersih, tanpa tanah, tanpa lumut, mengilap seperti baru ditempa, dan di telapak tangannya terdapat bekas luka seperti terbakar dengan bentuk kepala macan. Sejak hari itu, Dedi merasa hidupnya berubah. Ia mulai mendengar suara-suara samar saat menyusuri tempat-tempat sunyi, desir angin yang berbisik seperti bahasa tua, gemericik air yang terdengar seperti nyanyian, dan gemuruh petir di langit cerah. Keris yang ia temukan kini, ia simpan dalam kotak kayu tua. Tapi setiap malam, ia mendengar suara bisikan dari dalamnya. Kadang suara tawa lembut, kadang suara tangisan, dan bekas luka di telapak tangannya tak kunjung hilang. Bahkan semakin jelas, bentuk kepala macan dengan dua mata menyala samar jika dilihat dalam gelap. Suatu malam, saat Dedi sedang mencatat hasil penelitiannya, lampu rumah padam mendadak. Dalam kegelapan, keris di kotak kayu itu bersinar tipis. Dedi membuka kotak itu, dan dari dalamnya keluar bayangan seekor macan putih. Diam, penuh wibawa. Sosok Prabu Siliwangi muncul kembali, berdiri di belakang macan. "Musuh leluhurmu telah bangkit," ucapnya. "Dan kau, Dedi, harus memilih, bertarung, atau membiarkan tanah ini dilahap kegelapan." Keesokan harinya, Dedi mendatangi seorang sahabat lamanya, Ki Mahesa, seorang juru kunci di Gunung Raksa, tempat yang dikenal sebagai titik pertemuan antara dunia nyata dan alam gaib. Ki Mahesa tampak gelisah. Ada pergerakan dari utara. Api hitam membakar tanah di malam hari. Pohon-pohon mati tanpa sebab. Sungai berubah arah, katanya. Ia menunjukkan sebongkah tanah yang baru ia ambil. Warnanya hitam legam, seperti habis terbakar, namun dingin saat disentuh. Ini bukan api biasa, ini kekuatan lama. Dulu mereka disegel oleh Prabu Siliwangi dan pengawalnya, tapi sekarang segel itu retak. Mungkin karena seseorang membangunkan sesuatu yang tak seharusnya disentuh. Dedi diam. Ia tahu yang dimaksud, keris itu. Di malam berikutnya, Dedi pergi ke sebuah sungai tua yang disebut warga sebagai Sungai Mati. Konon, arusnya hilang sejak puluhan tahun lalu, seolah alirannya dicekik oleh sesuatu yang tidak terlihat. Ia berdiri di tepiannya, mengamati air yang diam seperti kaca. Tiba-tiba, air itu bergolak sendiri. Dari dalam muncul bayangan manusia, tapi tubuhnya membara, matanya merah menyala. Wajahnya tertutup kain hitam. Dedi mundur beberapa langkah. Bayangan itu tak berkata-kata, tapi dari tubuhnya keluar suara ratusan bisikan, seperti suara orang mengutuk dalam berbagai bahasa. Keris di saku Dedi bergetar. Ia mencabutnya. Saat bilahnya menyentuh udara malam, cahaya putih menyala, dan sosok bayangan itu lenyap, meninggalkan kabut hitam yang cepat larut oleh angin. "Pertanda," gumam Dedi, "pertarungan ini sudah dimulai." Merasa tidak cukup kuat, Dedi mencari dua orang yang disebut dalam mimpi-mimpinya. Ningrum, seorang perempuan muda penjaga naskah tua di Candi Cipaku, dan Satria, seorang mantan santri yang pernah kesurupan dan tidak pernah sembuh sepenuhnya. Mereka bertiga bertemu di kaki Gunung Galunggung, membawa masing-masing benda pusaka yang mereka jaga, keris, lontar, dan batu mata singa. Dalam pertemuan itu terungkap bahwa mereka adalah tiga penjaga terakhir dari lingkaran putih, sebuah jaringan gaib yang dibentuk sejak masa kerajaan untuk menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia halus. "Musuh kita bukan hanya makhluk halus," kata Ningrum, "tapi juga manusia yang menjual jiwanya pada kekuatan gelap demi kekuasaan." Dedi menggenggam kerisnya erat. "Aku tidak pernah meminta semua ini. Tapi kalau warisan tanah ini sedang dilukai, aku tak bisa diam." Di langit, kilat menyambar tanpa suara. Di malam bulan gelap, Dedi, Ningrum, dan Satria menuju ke sebuah candi tua yang tersembunyi di balik hutan. Tempat itu dulu diyakini sebagai salah satu dari 7 titik segel yang mengunci gerbang kegelapan. Namun saat mereka tiba, segel itu sudah rusak. Tanah di sekeliling candi membelah, dan ukiran-ukiran yang dulunya bercahaya kini menghitam.
Di tengah pelataran, seorang pria berdiri dengan punggung menghadap mereka. Tubuhnya tinggi, jubahnya hitam, wajahnya belum tampak. Dia yang membuka segel ini bukan makhluk, bisik Ningrum, melainkan manusia. Pria itu menoleh pelan. Dedi mengenal wajahnya. Bagja, teman lamanya sesama pecinta budaya, yang dulu menghilang dalam ekspedisi ke Gunung Raksa 5 tahun lalu. Tanah ini terlalu lama terdiam, ujar Bagja. Suaranya dalam dan berat. Sekarang waktunya mengambil kembali kekuatan yang dulu dikubur oleh mereka yang menyebut dirinya raja. Sakaka Akar episode 9, Retakan di Langit. Setelah kejadian di Candi, langit di atas beberapa wilayah Jawa Barat mulai berubah. Awan menggulung hitam di siang hari, dan petir menyambar tanpa suara. Warga desa mulai merasa gelisah. Ada yang melihat bayangan hitam menyeberang di atas atap. Ada yang mengaku mendengar suara gamelan di tengah malam, padahal tak ada pertunjukan. Dedi bersama timnya menyelidiki 4 situs kuno lain yang bisa jadi target segel berikutnya. Namun mereka diserang makhluk-makhluk halus berbentuk asap hitam, yang hanya bisa dipukul mundur dengan cahaya dari keris dan mantra lontar kuno Ningrum. Namun, makin sering mereka bertarung, makin melemah tubuh mereka. Satria mulai sering muntah darah. Ningrum mengalami mimpi buruk terus-menerus. Dedi sendiri merasakan kerisnya mulai terasa berat, seolah menolak digunakan. Dalam perjalanan ke situs berikutnya di kaki Gunung Salak, Satria mulai meragukan jalan yang mereka tempuh. Apa benar ini semua tugas kita? Kenapa bukan orang lain? Kenapa selalu leluhur, leluhur, leluhur? Teriaknya dalam kemarahan. Saat mereka beristirahat, Satria hilang. Ia ditemukan malam harinya di sebuah makam tua, menangis dan mencakar tanah. Aku mendengar suara ibuku. Dia bilang aku akan mati jika ikut terus. Dedi memeluknya diam-diam. Ia tahu, perang ini bukan hanya fisik, ini juga perang batin. Ketiganya sampai di situs batu datar bernama Pasir Tunda, di mana konon Prabu Siliwangi pernah bermeditasi terakhir sebelum menghilang. Di sana, Dedi melihat pemandangan mengerikan. Patung-patung kuno berwajah manusia, tapi menangis darah. Suara bumi terdengar seperti erangan. Mereka bertiga duduk bersila dan melakukan ritual pembersihan. Saat asap dupa mengepul, Dedi masuk ke dalam penglihatan. Ia melihat ribuan pasukan berkuda berjalan di tanah tandus, dengan panji-panji hitam. Dan di puncak bukit, Bagja berdiri dengan mahkota emas, tersenyum. Lalu, ia melihat seekor macan putih terkunci dalam lingkaran api, mengaum, memanggilnya. Setelah penglihatan itu, mereka pulang ke desa. Tapi Dedi merasakan sesuatu aneh. Warga-warga yang biasanya ramah kini enggan menyapa. Mereka membisikkan sesuatu. Ternyata seseorang dari dalam kelompok Dedi telah membocorkan lokasi segel berikutnya ke pihak Bagja. Mereka menyelidiki dan menemukan bahwa Satria, tanpa sadar saat kerasukan, telah berbicara dalam tidur, dan suara itu direkam oleh makhluk gaib pengintai. Dedi harus mengambil keputusan sulit, melanjutkan dengan risiko Satria membuka lebih banyak rahasia, atau meninggalkannya. Satria memohon agar tetap dibawa. Jika aku mati di jalan ini, biarlah. Tapi jangan biarkan aku mati sendirian. Dedi menatap Ningrum, lalu mengangguk. Situs terakhir berada di sebuah danau kecil yang dulu disebut Mata Air Kunci. Letaknya jauh, tertutup ilalang, dan hanya bisa dijangkau melalui jalur sempit. Sesampainya di sana, mereka menemukan danau telah mengering. Di dasarnya muncul batu besar berbentuk kepala macan, namun terbelah dua. Tiba-tiba langit berubah gelap. Asap hitam mulai naik dari tanah. Sosok Bagja muncul kembali. Kini diikuti 4 pengikutnya, makhluk-makhluk yang mengenakan jubah manusia tapi dengan wajah serangga. Sudah waktunya memilih, kata Bagja. Kau bisa berdiri di sisiku, Dedi. Kita warisan yang sama. Kita anak-anak tanah ini. Dedi berdiri tegak, menggenggam kerisnya. Aku anak tanah ini, tapi aku bukan pewaris kegelapan. Dan pertempuran pecah. Cahaya keris Dedi melawan api hitam dari tongkat Bagja. Tanah bergetar.
Air danau kembali memancar, tapi berwarna merah darah. Setelah bentrokan di mata air kunci, kekuatan Bagja tidak lagi tersembunyi. Malam itu, desa Warung Gede terbakar, bukan oleh api biasa, tapi api hitam yang tak bisa dipadamkan oleh air. Teriakan, suara gong pecah, dan gemuruh seperti gajah mengamuk menggema di udara. Dedi dan timnya datang terlambat. Hanya puing dan abu yang tersisa. Di tengah reruntuhan, seorang anak kecil menunjuk ke arah langit. "Aku lihat, macan putih menangis di langit," katanya dengan suara gemetar. Dan di antara awan, Dedi melihatnya, sosok macan putih besar, berjalan di angin, menuju barat, menghilang di balik gunung. Dedi, Ningrum, dan Satria mengikuti arah macan itu menuju Gunung Raksa, tempat pusat kekuatan gaib. Jalan yang mereka tempuh penuh rintangan. Badai petir, tanah retak, dan makhluk bayangan yang muncul dari tanah. Saat malam jatuh, mereka berteduh di gua tua. Di sana, Dedi bermimpi. Ia berdiri sendirian di ruang kosong penuh cermin. Setiap cermin memperlihatkan versi dirinya. Muda, tua, pemimpin, pengkhianat, prajurit, raja. Di tengah ruangan, kerisnya terbelah dua. Suara Prabu Siliwangi bergema. Jiwa penjaga bukan ditentukan oleh darah, tapi oleh pilihan. Saat mendaki Gunung Raksa, mereka diserang makhluk penjaga, Baradara, sosok bertubuh batu dan bersayap. Hanya bisa dilawan dengan kekuatan lontar kuno milik Ningrum. Tapi setelah mantra diucapkan, energi yang keluar terlalu besar. Ningrum jatuh tak sadarkan diri. Tubuhnya mulai membeku seperti batu. "Dia tidak akan mati," bisik Dedi. "Dia akan menunggu." Dengan berat hati, mereka menyembunyikan Ningrum dalam gua perlindungan. Satria menangis. Dedi dan Satria akhirnya mencapai gerbang Raksa. Sebuah batu setinggi 2 rumah, terbelah di tengah, membentuk pintu. Di baliknya, mereka masuk ke dunia yang lain. Alam antara, tempat segala sejarah, arwah, dan energi leluhur bersemayam. Di sana, Dedi bertemu Sang Putih, wujud sejati macan putih, berbicara dengan suara lembut. "Kau datang dengan luka, tapi belum sepenuhnya terbuka." Dedi dituntut melepaskan semua egonya, nama, jabatan, kehormatan. Ia harus masuk ke ruang pengorbanan, tempat roh para penjaga menyerahkan segalanya untuk menjadi perantara antara dua dunia. Dalam perjalanan batin itu, Satria mulai mendengar suara-suara. Ia dipanggil oleh ibunya, oleh masa lalunya, oleh ketakutannya. Tanpa sadar, ia mengikuti suara itu dan terperangkap dalam lingkaran ilusi yang dibuat Bagja. Dedi berusaha menyelamatkannya, tapi Satria menatapnya dengan mata kosong. "Semua ini salahmu, Kang. Kalau kau tak bawa aku ke jalan ini, aku masih punya masa depan." Dan ia menghilang dalam asap tipis. Dedi sampai ke pusat medan gaib, lingkaran api, tempat Bagja menunggu dengan tongkat pusaka dan pasukan bayangan di belakangnya. "Kenapa harus kau yang dipilih? Aku yang lebih dulu mencari. Aku yang membangunkan keris itu duluan, tapi kau yang dipanggil," teriak Bagja. Dedi diam, menggenggam kerisnya. "Aku tidak dipilih karena lebih kuat. Aku hanya mendengarkan." Pertarungan dimulai. Keris melawan tongkat, api melawan cahaya, doa melawan kutukan. Keduanya terluka parah. Dalam pertarungan, Bagja terlempar ke dinding batu. Ia tertawa dalam darahnya. "Kau tahu kenapa aku melakukannya? Karena para leluhur kita berbohong. Mereka tidak moksa. Mereka dikorbankan, dibakar hidup-hidup oleh kerajaan untuk menghentikan pemberontakan gaib." Dedi terdiam. Bagja menarik nafas terakhirnya. "Aku tak mau jadi penjaga kebohongan. Aku ingin jadi penebus." Lalu ia mati, dan tanah kembali diam. Gerbang Raksa mulai runtuh. Dunia antara mulai menutup. Dedi harus mengambil keputusan, keluar dan menyelamatkan dirinya, atau meninggalkan tubuhnya dan menyatu dengan alam sebagai penjaga baru. Ia melihat kerisnya, kini utuh, bersinar lembut. Suara macan putih kembali terdengar. "Jika kau tetap di sini, kau tak akan kembali sebagai manusia." Dedi menutup matanya.
dan melangkah ke dalam cahaya. Ningrum terbangun di gua perlindungan. Ia mendapati tubuhnya sudah tidak lagi membeku. Namun ada yang berbeda. Udara terasa lebih ringan, hening. Tidak ada tanda-tanda Dedi maupun Satria. Ia kembali ke desa. Sesampainya di sana, ia melihat sesuatu yang membuatnya membeku. Patung Dedi Mulyadi berdiri di pelataran utama desa. Bukan sebagai penghormatan, tapi sebagai penanda. Di bagian bawahnya tertulis, yang menjadi penjaga tak pernah pulang. Namun ketika malam tiba, angin berbisik ke telinga Ningrum. Suara itu adalah suara Dedi. Aku tidak mati, aku hanya menyatu. Dan dari balik pepohonan, ia melihat sekilas bayangan macan putih berjalan perlahan, menjaga batas desa. Satria masih hidup, tapi tidak utuh. Ia ditemukan warga di sebuah ladang, mengenakan pakaian compang-camping, matanya kosong. Ia tidak mengingat siapapun, tidak tahu siapa dirinya. Hanya duduk memeluk lutut dan berkata, "Saya melihat langit runtuh." Namun setiap malam, ia menggambar pola-pola lingkaran api dan macan putih di tanah. Sebuah bukti bahwa sebagian jiwanya masih terhubung dengan dunia antara. Ningrum merawatnya diam-diam, berharap suatu hari kesadarannya kembali. Setelah musuh utama tumbang dan gerbang gaib ditutup, desa Warung Gede perlahan pulih. Hujan turun, tanah subur kembali, sungai mengalir lagi. Namun tak semua kembali seperti semula. Banyak warga masih trauma, sebagian memilih pindah, tapi sebagian lain memulai hidup baru, menanam pohon, memperbaiki rumah, dan membangun altar kecil tempat mereka bisa berdoa kepada penjaga baru. Setiap malam Jumat, kabut tipis turun ke desa, dan anak-anak mengaku mendengar suara macan putih mengaum dari arah hutan. Tapi tidak ada yang merasa takut. Ningrum menemukan gulungan lontar baru di kamar Dedi yang selama ini terkunci. Di dalamnya tertulis pesan seolah ditulis oleh Dedi sendiri, meski ia tak pernah sempat menulisnya secara fisik. Jika suatu hari dunia ini kembali lupa siapa dirinya, bacalah ini. Jangan biarkan kegelapan kembali karena kita malas mengingat. Aku tak bisa selalu menjagamu, tapi aku sudah jadi bagian dari tanah, angin, dan suara petir. Maka jangan takut. Ningrum menangis, tapi senyumnya muncul perlahan. Beberapa waktu berlalu. Di tengah hutan yang dulu disebut hutan larangan, seorang anak kecil tersesat saat bermain. Ia menangis, ketakutan. Tapi tiba-tiba seekor macan putih muncul di depannya. Bukan mengaum, bukan menerkam, hanya menatap lalu berjalan pelan. Anak itu mengikuti. Dan ia keluar dari hutan dalam keadaan selamat. Ketika warga bertanya, ia hanya menjawab, "Aku diantar pulang oleh macan besar." Tapi dia bilang namanya. Dedi dengan begitu, krisis telah usai. Tapi warisan tidak berhenti. Dedi memang tidak kembali secara jasmani, namun jiwanya menyatu dengan semesta, menjadi penjaga abadi. Beberapa tahun telah berlalu. Di sekolah dasar di kaki Gunung Raksa, seorang guru bercerita kepada murid-muridnya, "Dulu, sebelum kita bisa tinggal di sini dengan damai, ada seorang pria yang masuk ke hutan terlarang. Ia bukan raja, ia bukan nabi, tapi ia mendengarkan suara leluhur. Ia berjalan sendirian, lalu kembali tanpa wujud, dan dari tubuhnya tumbuh pohon. Dari jiwanya lahir keberanian." Anak-anak mendengarkan dengan mata membelalak. Mereka bertanya, "Apakah dia benar-benar ada?" Guru itu tersenyum. "Namanya Dedi Mulyadi. Dan jika kalian cukup tenang, kalian mungkin bisa mendengar napasnya di balik angin sore." Di pelataran Candi Cipaku, Ningrum duduk bersila di depan api kecil. Di tangannya sebuah lontar baru terbuka. Ia menuliskan kisah mereka tentang keris, segel, dan persahabatan, tentang yang hilang dan yang ditinggalkan. Ia kini menjadi penjaga lontar, menyimpan ingatan, bukan kekuatan. Di malam sunyi itu, ia menatap langit. Tiba-tiba, seekor anak macan putih muncul dari balik semak. Masih kecil, matanya terang. Ningrum menahan napas. Makhluk itu berjalan mendekat, menjilat kakinya, lalu berlari ke arah hutan.
meninggalkan jejak cahaya. Penjaga baru, gumamnya. Alam tidak pernah membiarkan dirinya tanpa pengawal. Satria perlahan mulai kembali mengenal dirinya. Ia tidak mengingat semua, tapi ia tahu dua hal. 1. Ia pernah menyentuh dunia lain. 2. Ia pernah meninggalkan seseorang di sana. Ia mulai menulis puisi, menceritakan mimpi-mimpinya dalam bentuk sajak. Ia tidak lagi berbicara banyak, tapi setiap puisinya mengandung petunjuk tentang jalur, tentang pintu, tentang penjaga. Dan di akhir puisinya yang terakhir tertulis, yang menjaga tidak pernah meminta dipuja. Ia hanya ingin dunia ini tidak buta. Di tengah hutan yang kini menjadi tempat ziarah, berdiri sebuah batu besar berbentuk kepala macan. Orang-orang datang dari berbagai tempat untuk mendoakan, untuk mendengar, atau hanya duduk diam di depannya. Tapi bagi mereka yang benar-benar bersih hatinya, mereka akan mendengar suara itu. Lembut, berat, tapi menggetarkan dada. Aku bukan siapa-siapa, aku hanya satu dari kalian. Tapi jika tanah ini menangis lagi, aku akan bangkit, bukan sebagai manusia, tapi sebagai suara dari dalam tanah. Lalu angin bertiup, membawa aroma bunga dan dupa, dan legenda pun hidup. Kisah ini adalah karya fiksi. Cerita ini ditulis berdasarkan imajinasi dan pengembangan naratif yang tidak dimaksudkan untuk merepresentasikan fakta sejarah secara akurat. Tokoh-tokoh seperti Dedi Mulyadi, Prabu Siliwangi, dan unsur-unsur budaya lokal seperti macan putih, keris pusaka, dan situs-situs spiritual digunakan secara simbolik untuk menyampaikan nilai-nilai moral, budaya, dan spiritualitas. Meski terinspirasi dari budaya dan mitologi Nusantara, alur cerita, peristiwa supranatural, serta karakter dalam kisah ini adalah hasil rekaan dan bukan dokumentasi sejarah.